Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 SMP Sederajat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menjelajah sejarah dinasti Abbasiyah. Oh iya, jangan lupa tonton video Ibu yang sebelumnya ya. Di sana, Ibu membahas sejarah tentang dinasti Umayyah, yang mana dinasti Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah, atau bisa dikatakan dinasti Abbasiyah ini muncul setelah dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sejarah dinasti Abbasiyah, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, pembahasan terkait dinasti Abbasiyah ini meliputi yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kedua terkait masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ketiga terkait perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, keempat tentang perkembangan budaya pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang kelima terkait sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti ini berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Beliau merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya, terkait pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pada tahun 132 sampai 232 Hijriah, atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab atau Persia pertama. Kemudian periode yang kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah, atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah, atau 945 sampai 1055 Masehi, merupakan kekuasaan dinasti Bani Buaih, yaitu dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Keempat yaitu periode pada tahun 447 sampai 590 Hijriah, atau 1055 sampai 1194 Masehi, yaitu masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
Kelima, yaitu periode pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Mengenai jumlah khalifah pada masa dinasti Abbasiyah ini berjumlah 37 khalifah. Selain menjadi seorang pendiri, Abdul Abbas As-Saffah juga menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 570 sampai 574 Masehi. Adapun mengenai pencapaian-pencapaian yang sangat mempengaruhi dinasti Abbasiyah ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu khalifah kedua, beliau memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Karena untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, maka oleh Khalifah Al-Mansur, pemindahan ibu kota dilakukan ke Baghdad. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkah, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kemudian kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Kemudian dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, nah pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan dengan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Selanjutnya pada masa Khalifah Al-Mahdi, yaitu khalifah yang ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan juga besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting pada saat itu. Berikutnya, Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan juga pada masa putranya, yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, kemudian lembaga pendidikan dokter, dan juga farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter.
Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum bagi rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan, kemudian sosial, dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Adapun perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada masa Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Kemudian Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Pada waktu kekhalifahan beliau memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahannya. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang muslim sudah berhenti, tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan dinasti Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Selanjutnya gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa dari dinasti Umayyah dan kalangan internal dinasti Abbasiyah. Kemudian adanya revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, kemudian gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dari aliran pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Next, lanjut masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, kemudian peradaban, dan juga kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kemudian ditandai lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi. Kemudian ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ibnu Tufail. Kemudian bidang yang kedua yaitu dalam bidang kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Kemudian ada Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Selanjutnya ada Ibnu Sahal, ada juga Ar-Razi, beliau merupakan ahli penyakit campak dan juga cacar, serta ada Tabib Ibnu Qurra. Yang ketiga yaitu pada bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi.
Beliau merupakan penemu huruf nol yang dengan bukunya yaitu Algebra, kemudian Geometri Ilmu Matematika. Selanjutnya ada Umar bin Farukhan, yaitu bukunya Quadripartitum, dan juga ada Banu Musa. Beliau merupakan cendekiawan di bidang ilmu mengukur permukaan, kemudian datar dan juga bulat. Keempat, itu pada bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak adalah Abu Mashhar al-Falaki. Buku beliau adalah Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Ada juga Jabir Batani, beliau membuat teropong bintang. Selanjutnya ada Raihan Bayruni, buku beliau adalah Al-Afarul Baliyah, Ainil Khaliyah, dan Istikhrajul Autan. Kelima, pada bidang astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farazi. Beliau merupakan pencipta astrolabe. Kemudian ada Al-Ghattani atau Al-Betagnius. Kemudian ada Al-Farboni atau Al-Fragenius. Keenam, yaitu bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir adalah Ibnu Jaril al-Abari, kemudian ada Ibnu Atiyah al-Andalusi, ada As-Suda, kemudian Mufatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan masih banyak lagi. Ketujuh, pada bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islamnya di bidang ilmu hadis adalah Imam Bukhari, kemudian ada Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Kedelapan, yaitu di bidang ilmu kalam. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, kemudian ada Abu Huzail al-Alaf, ada Adam, ada Abu Hasan al-Ash'ari, kemudian ada Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. Kesembilan, pada bidang ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qushairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qushairiyah. Kemudian ada Syahabuddin dengan karyanya Al-Awariful Ma'arif. Ada juga Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut, Al-Wajiz, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada bidang para imam fuqaha atau ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam pada para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, kemudian ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga ada Imam Ahmad bin Hambali. Selanjutnya, pembahasan ketiga itu terkait perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan yang dicapai itu tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga pada peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, kemudian sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, kemudian pertanian, perdagangan, dan juga industri. Kemudian juga dalam islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, selanjutnya teologi, hukum fikih, etika Islam, sastra, serta penerjemahan, pendidikan, kesenian, kemudian arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau hukok, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan, dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Selain itu, di kota Samaro, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh dari bangunan Islam pada masa dinasti Abbasiyah.
Terakhir, pembahasan terkait sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Dari segi faktor internal, yang pertama karena adanya persaingan antar bangsa, kemudian yang kedua kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik, ketiga adanya konflik keagamaan. Sementara faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, yang pertama dikarenakan terjadinya perang salib, di mana perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Kedua, karena adanya serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Nah, itu adalah pembahasan terkait sejarah dinasti Abbasiyah. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pusat pemerintahannya terletak di kota Baghdad. Pendiri dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Kemudian pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah terdapat 37 khalifah. Adapun terkait pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian periode yang kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Kemudian periode yang ketiga pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi, yaitu periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Kemudian yang keempat, periode pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Ini merupakan periode masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Dan yang kelima yaitu periode pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Adapun dalam ilmu pengetahuan terdapat 10 bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya yang pertama, bidang ilmu filsafat, kedua, bidang ilmu kedokteran, ketiga, bidang ilmu matematika, keempat, bidang ilmu falak, kelima, bidang astronomi, enam, bidang ilmu tafsir, ketujuh, pada bidang ilmu hadis, kedelapan, bidang ilmu kalam, kesembilan, bidang ilmu tasawuf, dan yang kesepuluh adalah bidang fikih. Terakhir, terkait sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah diantaranya karena serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Abbasiyah menyebabkan kekuatan dinasti Abbasiyah menjadi lemah. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai sejarah dinasti Abbasiyah. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.